Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samajar Tako dengan NIM 23115389. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan mahasiswa dan karirnya nanti di masa depan. Jadi yang pertama itu di sini ada inkubator potensi, poin yang pertama, poin yang kedua ekskalator profesional, poin yang ketiga investasi strategis. Jadi dari ketiga poin ini saya akan menjelaskan. Jadi kepemimpinan mahasiswa berperan sebagai inkubator kompetensi yang menghubungkan teori akademik dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui organisasi, mahasiswa mengasah keterampilan seperti manajemen konflik, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Jadi sehingga membentuk sikap proaktif dan adaptif. Jadi dalam karir pengalaman ini menjadi eskalator profesional yang meningkatkan employability, peluang promosi, dan kepercayaan perusahaan terhadap kemampuan memimpin. Karena itu, kepemimpinan mahasiswa perlu dipandang sebagai investasi strategis untuk membangun fondasi sebagai inflator yang kompetitif, bukan hanya sekedar jabatan formal saja. Jadi untuk yang kedua di sini adalah pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya adalah seorang ayah. Mengapa seorang ayah? Karena terdapat 3 poin. Kepemimpinan melalui keteladanan, poin yang kedua efisiensi kepemimpinan yang sejati, nilai yang ketiga itu nilai yang tertanam. Bagi seorang ayah itu adalah seorang pemimpin yang paling berpengaruh bagi hidup saya. Mengapa? Di sini pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya itu ayah. Itu ada foto-foto yang saya tampilkan pada slide ini. Seorang ayah adalah pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya karena beliau mengajarkan kepemimpinan yang sejati melalui keteladanan, tanggung jawab. Beliau juga tidak memimpin dengan perintah, tapi dengan contoh yang nyata. Bekerja keras, memegang integritas, dan berkorban untuk keluarga tanpa mengeluh. Itu yang membuat saya itu jadi orang yang lebih ingin menjadi seorang pemimpin yang sejati. Jadi setiap hari beliau menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Nilai-nilai ini telah membentuk karakter saya dari kecil hingga sekarang, menjadi fondasi bagaimana yang memimpin di dalam organisasi mahasiswa maupun di karir saya di masa depan nanti. Nah, untuk yang poin ketiga, di sini pemimpin selalu terlihat di setiap tindakan yang menjadi contoh. Jadi pada poin ini social learning, terus ada employee leadership, terus ada behavioral leadership. Nah, jadi penjelasannya itu teori social learning Bandura itu menunjukkan bahwa orang belajar terutama melalui observasi, sehingga ketidakkonsistensial pemimpin akan langsung ditiru oleh anggotanya. Menurut saya itu yang membuat anggota timnya itu menjadi kacau ya. Jadi untuk yang kedua itu adanya explainer leadership, causes and Posner. Nah, jadi pemimpin efektif adalah mereka yang mampu model the way, menyelaraskan ucapan dan tindakan. Nah, terus yang ketiga behavioral leadership. Nah, jadi teori pun menegaskan bahwa pemimpin dinilai dari perilaku nyata, bukan niat. Karena pemimpin hidup layak di rumah kaca ya, seperti itu. Jadi setiap perilaku kecil membentuk budaya organisasi. Kepemimpinan sejati berarti menjadi atau menjaga konsistensi karena tim selalu melihat apa yang pemimpin lakukan. Jadi untuk yang poin keempat di sini kepemimpinan train, terus ada transaksional, ada servant, dan situasional. Nah, dari keempat itu saya akan menjelaskan train teori, yaitu teori sifat. Pemimpin efektif dilahirkan dengan sifat bawaannya seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kepercayaan diri. Jadi fokus pada siapa pemimpin itu. Terus yang kedua transformational leadership. Jadi pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mengubah dan berkembang melalui kepentingan pribadi demi visi bersama, melalui karisma dan stimulasi intelektual seperti pada gambar yang saya tampilkan di slide. Terus yang ketiga ada self leadership. Jadi pemimpin itu berfokus melayani kebutuhan timnya dengan prioritas pada pertumbuhan, kesejahteraan, dan
pemberdayaan pengikutnya seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Terus yang keempat adalah situational leadership. Jadi pemimpin itu fleksibel ya, mengubah gaya, mengarahkan, melatih, mendukung, menegasikan sesuai tingkat kesiapan kompetensi pengikutnya dalam setiap situasi. Nah, terus yang untuk poin yang kelima, untuk penjelasan yang kelima, 3 peran utama dalam kepemimpinan mahasiswa itu ada leader, ada followers, ada influencer. Jadi dari ketiga ini saya akan menjelaskan. Leader sebagai pemimpin ya, menetapkan visi, mengambil keputusan strategis, dan memberdayakan tim mahasiswa. Dalam peran ini mengarahkan dan memastikan organisasi berjalan dengan sesuai tujuan yang baik untuk rekan-rekan tim yang lain. Jadi untuk yang followers itu adalah anggota tim, menjelaskan visi pemimpin melalui tindakan konkret. Jadi mereka tuh bukannya pengikut positif, tetapi anggota yang memberi masukan konstruktif dan menjaga efektivitas kerja. Terus yang ketiga di sini ada influencer, jadi agen perubahan ya, mempengaruhi lingkungan melalui keteladanan dan reputasi tanpa perlu jabatan formal. Per ini mendorong perubahan positif dan membangun dukungan sosial yang baik untuk kedepannya. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf apa salah kata yang saya ucapkan atau tidak jelas dalam berbahasa Inggris. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.